Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Cardano. Nah, mungkin Anda sudah pernah mendengar soal Cardano karena Cardano ini sudah malang melintang di dunia industri ya, sudah cukup lama di industri aset kripto, bahkan bisa dikatakan salah satu yang cukup tua gitu ya, apa namanya, produknya atau inovasi yang ditawarkan oleh Cardano ini memang sudah lama digodok gitu ya. Nah, dia dikatakan sebagai generasi ketiga dari teknologi blockchain. Nah, apa itu generasi ketiga? Jadi kalau yang pertama itu Bitcoin, ya jadi pertama kali muncul memang fiturnya terbatas, tetapi dia menjadi pionir dari teknologi blockchain yang dipakai secara global. Nah, kemudian muncullah gagasan baru di mana bahasa pemrograman yang ada di dalam Bitcoin itu dirasa sangat terbatas. Nah, oleh karena itu muncullah Ethereum untuk memberikan fasilitas bagi para developer untuk mengembangkan banyak sekali aplikasi decentralized application di dalam Ethereum. Jadilah kita mengenal decentralized apps, misalnya decentralized finance, yaitu bagaimana kita bisa berdagang aset, berjual beli aset di dalam Ethereum menggunakan teknologi blockchain. Jadi kalau Cardano itu melihat Ethereum beberapa kelemahan yang ada di dalam Ethereum, misalnya bagaimana Ethereum ini punya banyak celah keamanan. Jadi memang ketika kita berbicara soal Ethereum, berbicara soal smart contract, kita juga bicara soal bagaimana kode-kode di dalam smart contract tersebut sangat kompleks sehingga banyak sekali peluang untuk celah keamanan ada di dalam bahasa kode smart contract tadi. Nah, jadi Cardano ini memang salah satunya disusun untuk mengatasi permasalahan celah keamanan yang muncul di smart contract. Nah, jadi Cardano sendiri memang pengembangannya berbasis riset gitu ya. Jadi salah satu atau perusahaan yang ada di balik Cardano misalnya IOHK itu ya. Itu memang sangat getol membuat riset bekerja sama dengan banyak badan riset gitu ya, termasuk universitas, itu untuk membuat sesuatu yang baru tetapi berbasiskan riset, berbasiskan penemuan ilmiah atau pemikiran ilmiah. Ya, jadi kalau dengan Cardano kita bisa lihat banyak sekali paper yang muncul yang menjadi landasan teori bagi pengembangan aplikasi Cardano. Nah, Cardano sendiri memang prioritasnya merupakan skalabilitas, interoperabilitas, dan sustainability. Nah, hanya memang nanti akan kita lihat seberapa jauh aplikasi Cardano ini untuk mewujudkan visi dan misi dari sistem Cardano. Nah, jadi riset sendiri memang jadi salah satu filosofi dari Cardano. Makanya nggak heran ya banyak paper yang membahas Cardano, kemudian teknologi-teknologinya memang dipakai di dalam pengembangan sistem Cardano. Dia dikembangkan menggunakan bahasa Haskell. Jadi memang ada beberapa kelebihan dari Haskell, misalnya formal verification dan governance yang ada di dalam Haskell. Kemudian pendekatan pemrogramannya adalah layer architecture. Nah, jadi kalau di Ethereum kita kenal Ethereum Virtual Machine, di mana bahasa pemrogramannya adalah Solidity. Tapi kalau di Cardano bahasa pemrogramannya Plutus.
Dia juga berbasiskan Haskell. Jadi kalau Cardano dikembangkan menggunakan Haskell, Plutus juga berbasiskan Haskell. Jadi frameworknya serupa antara komponen on-chain, yaitu bahasa smart contract-nya, dengan komponen off-chain-nya, Cardano-nya tadi, sistem Cardano tadi. Kemudian dia fokusnya adalah higher assurance karena memang dia mencoba untuk mengurangi isu atau permasalahan keamanan yang ada di dalam bahasa pemrograman atau smart contract, kode-kode smart contract. Jadi dia menekankan bahwa eksekusi dari smart contract itu harus predictable. Kalau di dalam Ethereum itu kita tidak bisa menghitung secara akurat misalnya berapa jumlah gas yang akan dikonsumsi. Gitu ya. Makanya kita tidak bisa membayar tepat atau kita tidak bisa memberikan estimasi tepat. Tidak bisa menghitung secara tepat berapa sih jumlah gas yang akan dikonsumsi. Yang kita bisa lakukan adalah estimasi berapa sih yang akan dihabiskan di dalam satu kali eksekusi. Nah, kalau di Plutus itu harapannya adalah bisa memprediksi sebelum sebuah transaksi dieksekusi. Nah, cuma masalahnya si Plutus ini memang tidak beginner friendly. Ya, dalam artian sulit dipahami atau sulit dibaca atau sulit dipelajari. Tetapi memang konsepnya adalah secure by design. Ya, jadi kalau misalnya sesuatu yang punya keunggulan pasti ada kelemahan. Nah, salah satunya kalau di Plutus itu sulit dipelajari tapi lebih aman, secure by design. Nah, jadi kalau Plutus sendiri itu merupakan functional programming. Functional programming itu apa? Itu bahasa pemrograman yang memang di komponennya tersusun atas fungsi-fungsi gitu ya. Misalnya kalau apa namanya? Ini berbeda dengan misalnya object oriented. Kalau object oriented kan dia memang ada fungsinya tetapi fungsi itu ada di dalam sebuah objek atau kelas gitu ya. Nah, dia juga tidak punya global mutable state. Global mutable state itu apa? Global mutable state itu misalnya kalau di Ethereum di dalam sebuah smart contract atau misalnya ERC20 itu ada global mutable state di mana saldo dari sebuah account itu disimpan di dalam storage smart contract. Nah, itu namanya global mutable state. Tapi kalau di Plutus itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa tahu berapa sih jumlah saldo dari sebuah address. Nah, jadi fungsi-fungsi itu, jadi kalau fungsinya programming itu dipakai untuk meningkatkan auditability. Ya, jadi karena fokusnya adalah security, jadi dia memang semuanya disusun dengan security in mind. Gitu. Nah, jadi Plutus sendiri memang seperti menulis rumus, gitu ya. Lebih mirip menulis rumus ketimbang menulis instruksi. Jadi kalau biasa Anda familiar dengan pemrograman itu biasanya instruksi gitu ya. Tapi kalau di Plutus itu mirip seperti menulis rumus. Kemudian model namanya AUTXO. Mungkin Anda sudah mendengar atau sudah pernah membaca atau mempelajari soal UTXO. Nah, itu adalah model yang diterapkan dalam Bitcoin. Unspent Transaction Output UTXO itu. Nah, kalau di Cardano itu menggunakan EUTXO yaitu Extended UTXO. Nah, itu memang dikembangkan dengan meniru dan memodifikasi UTXO miliknya Bitcoin. Nah, jadi gunanya extended itu adalah dia dipakai untuk menambahkan fitur smart contract. Jadi tidak hanya UTXO tetapi juga extended UTXO. Jadi kalau di dalam extended UTXO itu memang ada UTXO-nya tetapi ditambahkan logika smart contract. Ada logic smart contract di situ. Nah, kemudian dia juga mendapatkan keuntungan. Jadi benefit yang ada di UTXO itu juga ada di extended UTXO. Misalnya predictability dan determinism. Artinya adalah sebuah transaksi itu bisa dipastikan bahwa dia akan menghabiskan sekian computing power gitu ya. Kemudian dia juga bisa diprediksi apakah sebuah transaksi tersebut akan gagal atau berhasil. Itu bisa dievaluasi. Tapi kalau di Ethereum kan banyak faktornya karena ada global mutable state tadi. Jadi berdasarkan banyak sekali faktor,
Kemudian sebuah transaksi tidak bisa dilihat apakah ini akan sukses atau berhasil sebelum selesai dieksekusi. Nah, bedanya kalau di Extended UTXO bisa diprediksi dari awal. Nah, ini kan merupakan karakteristik yang ada dalam UTXO-nya milik Bitcoin. Jadi, ketika sebuah transaksi bisa dieksekusi, itu artinya transaksi tersebut berhasil atau sukses. Nah, keuntungan dari UTXO itu validasi dari sebuah transaksi itu bisa dilakukan secara paralel. Karena setiap UTXO itu tidak terhubung satu sama lain, tidak punya koneksi atau tidak ada relasinya satu sama lain. Jadi masing-masing transaksi yang melakukan eksekusi terhadap UTXO yang berbeda itu memang bisa dieksekusi secara bersamaan. Kemudian unexpected behavior atau perilaku yang tidak diharapkan itu tidak bisa dikurangi gitu ya. Kemudian ketika menggunakan UTXO itu input outputnya sudah bisa dibaca. Jadi auditingnya juga lebih mudah. Jadi lebih mudah dibaca dan lebih mudah diaudit. Artinya bisa dilacak apakah input outputnya ini tepat atau tidak. Nah, ini memang relatif lebih aman dibandingkan akun model miliknya Ethereum. Kalau akun model memang yang tadi seperti saya sampaikan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah transaksi itu. Kalau misalnya satu account itu, misalnya sebuah smart contract itu dipanggil oleh banyak sekali transaksi dalam waktu bersamaan, itu kan transaksi yang pertama memang mudah. Kemudian transaksi kedua bisa jadi outputnya itu bergantung dari apapun yang atau hasil dari eksekusi transaksi yang pertama tadi. Gitu ya. Tapi kalau UTXO semua bisa dieksekusi bersamaan karena memang mereka tidak saling berhubungan, tidak saling terkoneksi. Tantangan dari UTXO atau AUTXO itu kalau Anda lebih familiar dengan Ethereum, agak sulit memahami apa itu konsep UTXO atau bahkan extended UTXO. Kemudian kalau membuat sebuah kontrak atau smart kontrak itu harus ada planning duluan. Misalnya berapa jumlah UTXO yang mau dibuat gitu ya. Kemudian tools dan library-nya masih dalam tahap pengembangan atau evolusi gitu ya. Tidak seperti Ethereum memang banyak sekali tools yang sudah siap dipakai, kemudian dukungan dari komunitas juga sangat banyak. Tapi kalau di Cardano mungkin masih berkembang. Nah, jadi kalau misalnya mau dibutuhkan sebuah shared state, itu memang harus ada workaround. Nah, seperti apa workaround-nya Anda bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian ada satu bahasa lagi selain Plutus namanya Marlow. Nah, ini khusus untuk finance gitu ya. Jadi adalah domain specific language untuk finance, keperluan finance. Dia punya visual tools supaya lebih user friendly, kemudian didesain untuk non programmer. Tapi dia memang untuk orang-orang yang memang profesional di bidang finance gitu ya. Kemudian dia berjalan di atas Plutus. Nah, jadi scalability approach-nya itu namanya layer architecture. Settlement layer itu untuk ada transaction, kemudian ada computation layer untuk smart contract yang ada di bagian extended tadi ya. Kemudian boleh update tanpa berdampak pada core ledger-nya. Jadi ada fitur-fitur yang bisa di-update tanpa harus mengganggu core layer. Jadi semua ada layernya, jadi tidak mengganggu dari proses bisnis utamanya. Nah, muncul juga ada solusi layer 2 namanya Hydra. Nah, mirip seperti layer 2 di Ethereum, itu off-chain ya, protokol off-chain, supaya transaksinya lebih cepat dan lebih murah. Kemudian parallel processing, ya, kalau di Cardano ada parallel processing, di Hydra juga ada. Kemudian tujuan dari Hydra adalah untuk memastikan bahwa si main chain itu lebih aman dan decentralized dan cocok untuk microtransaction dan DeFi. Nah, kemudian ada Mithril untuk node syncing untuk bootstrap. Jadi artinya adalah Mithril ini fasilitas supaya ada kalau misalnya ada node-node baru itu lebih cepat bootstrapnya atau lebih cepat dia melakukan update terhadap data-data blockchain menggunakan multi signature, kemudian menggunakan lightweight wallets gitu ya. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan atau memastikan desentralisasi dari
ekosistem Cardano. Use case dari Cardano itu sebenarnya apa? Misalnya kalau dari government atau pemerintahan itu si Cardano itu berkontribusi dalam sistem edukasinya Ethiopia. Kemudian kalau dari sisi identity ada Atala Prism, kemudian DeFi juga ada meskipun mungkin tidak terlalu mainstream ya. Kemudian juga ada NFT dan DAO. Summary, kita tadi sudah bicara bagaimana Cardano dikembangkan dengan menggunakan research driven, berbasis riset. Kemudian si Cardano itu mengambil pendekatan EUTXO atau Extended UTXO. Kemudian skalabilitas itu menggunakan Hydra sebagai layer 2, kemudian Mithril untuk meningkatkan kecepatan dari update data blockchain. Nah, ekosistemnya tadi juga sudah dibahas beberapa dan mungkin masih berkembang di masa yang akan datang. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.